النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وصول وصوله وقلوب سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة للمؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن قاسم الوجهي والإمام الهدى محمد بن الشيخ والد المشين على تكون في مقبرة سلوكه ولتكون في مقبرة فتبت على عظمة زوجاته وبحمل مقبوسية زوجاته وبيوم الحمد زوجاته المتيمة كأسد نقل الحمد وكأن المبلغ الحمد وطالب عبد الحمد وبيوم الرحمن للزاهد وبيوم القاضي نعمل مقبوسيته وبجسد المستهاوات عبد الله بن مياوكي بشير عبد الله وبجسد بن من الله تعالى يمين بأمرياتهم ويميننا بمدادهم ويوفنا بركاتهم وانوارهم وصوارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah khusus untuk seluruh jamaah yang hadir di kesempatan kali ini ataupun yang menyimak dari rumah masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan lahir wa batinan dan hajat-hajat kita Allah kabul dan segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, hutang-hutang yang kita punya Allah berikan jalan keluar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga kita yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak istri kita menjadi anak-anak yang istri yang saleh dan salihah, yang selalu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah dalam keadaan taat kepada Allah. Dan semoga pendidikan mereka Allah jamin sampai selesai dan meraih cita-cita mereka. Dan ketika kita Allah panggil kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan amal-amal dan ilmu-ilmu yang kita pelajari semoga menjadi saksi kelak di alam kubur ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab. Sayyidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap jemaah yang hadir pada kesempatan kali ini ataupun yang menyimak dari rumah masing-masing, semoga hadirnya panjenengan, nyimaknya panjenengan Allah jadikan wasilah diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa lagi dalam kajian fikih. Masih di dalam pembahasan, di dalam membahas hukum-hukum yang diharamkan bagi orang yang ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadna bi asrarihi wa bikum fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke mana?
sambil nunggu. Baik, di dalam haji itu Pak, ada syarat-syarat wajib haji. Ada syarat wajib haji. Orang yang memenuhi syarat-syarat wajib haji ini, maka orang tersebut wajib melaksanakan haji. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, akalnya harus sehat, yang keempat merdeka, terus yang kelima punya bekal, yang keenam aman dalam perjalanannya. Jadi kalau perjalanannya tidak aman, tidak wajib, jadi harus aman. Kemudian yang ketujuh memungkinkan melakukan perjalanan. Artinya memungkinkan sekiranya panjenengan nyampe ke Arab Saudi, ke Mekah, itu panjenengan kalau perjalanan 1 bulan bisa nyampe ke sana. Artinya memungkinkan. Artinya juga memungkinkan ada kendaraan yang bisa sampai kita ke sana. Itu adalah kalau semua itu sudah tercapai, maka kita wajib melaksanakan haji. Terus di dalam haji tersebut ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kalau di dalam ibadah-ibadah lain, Imam Syafi'i tidak membagikan antara rukun, tidak membedakan antara rukun dan wajib. Yang dibedakan hanya syarat sama wajib, syarat sama rukun. Kalau syarat itu ada di luar pekerjaan, kalau wajib ada di dalam pekerjaan. Kalau di dalam ibadah-ibadah lain tidak dibedakan antara wajib, antara rukun, antara fardu, sama, tidak dibedakan. Tapi di dalam haji ini dibedakan, wajib ya wajib, rukun ya rukun. Kalau di dalam sholat, paling pembedaannya begini: ada yang rukun sholat, ada yang mendekati wajib, mendekati rukun, namanya abad. Setengah wajib, setengah tidak. Karena ketika tidak dikerjakan abad itu, kemudian harus ditampal dengan sujud sahwi. Artinya masih tidak dibedakan antara wajib dan rukun. Masih hanya ini kayaknya hampir wajib, hanya seperti itu saja. Tapi kalau di dalam haji itu dibedakan antara wajibnya dan rukunnya. Kenapa dibedakan? Karena di dalam mazhab Syafi'i, orang yang melakukan rukun kemudian dia tinggalkan wajib, mengerjakan rukun, meninggalkan wajib, maka ketika meninggalkan wajib ini hajinya tetap sah asal membayar dendam atau hadiah atau fidyah nanti. Ada sanksi. Tapi kalau rukun dia tinggalkan rukun itu, maka tidak bisa diganti dengan apapun. Kalau masih mampu untuk melakukannya, harus dilakukan sampai selesai dia melaksanakan haji. Tapi kalau tidak dilakukan rukun-rukun tersebut, maka tidak sah hajinya. Harus haji lagi tahunnya akan datang. Kemudian rukun-rukun haji itu ada 4 dalam kitab kita. Yang pertama ihram beserta niat. Jadi ketika ihram itu kita niat masuk haji. Makanya nanti itu niat ada yang niat haji, ada yang niat umroh dulu, ada yang niat haji sama umroh. Ini berefek sama haji kita. Kalau orang yang umroh dulu sebelum haji,
umrohnya masih di dalam bulan yang 3, artinya dari bulan Syawal, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Orang yang umroh dulu kemudian haji, maka dia harus membayar dam. Kenapa? Karena hajinya namanya haji tamattu. Orang yang hajinya tamattu sah, cuma harus membayar dam. Begitu juga haji kiram. Haji kiram itu melaksanakan haji yang disertai dengan umroh. Niat hajinya, saya niat haji beserta umroh, disatukan dalam ibadah tersebut antara haji dan umroh. Maka ketika dia haji melakukan qiran, maka dia harus membayar dam, nyembelih kambing. Kalau nggak mampu puasa 3 hari di Mekah, 7 hari di Indonesia. Ini kadang jemaah tidak tahu. Karena saya tanya kepada jemaah, ada yang bayar dam, cuma yang mengkoordinir yayasannya. Yang dikhawatirkan yang berangkat mandiri, tidak tahu ilmunya. Rata-rata dari Indonesia itu hajinya adalah haji tamattu. Karena lamanya hari dia sampainya di Arab Saudi, sehingga karena kalau sudah niat haji, ada beberapa perkara yang harus ditinggalkan, haram hukumnya. Makanya disebut dengan ihram itu karena mengharamkan sesuatu yang halal. Mencium istri kita dengan syahwat halal apa haram Pak di rumah? Halal. Tapi ketika sudah masuk kepada ihram, haram hukumnya. Menyetujui istri kita di rumah kita sebelum haji, hukumnya halal, hukumnya dapat pahala. Cuma ketika dia sudah niat masuk haji, hukumnya haram, malah bisa merusak haji kita. Yang kedua, wukuf di Arafah. Ini puncaknya haji. Al-Hajju Arafah. Ini adalah puncaknya haji. Maka orang yang tidak sempat wukuf di Arafah, nanti ada keterangannya, maka laksanakan ibadah seperti umrah. Dilanjutkan amalan-amalan setelahnya seperti umrah. Terus tawaf mengelilingi Ka'bah di Baitullah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad, yang disunnahkan menyentuh Hajar Aswad. Tapi kalau tidak bisa, cukup kasih tanda apa-apa. Sebelah kiri kita berada lurus dengan Ka'bah. Jadi kita berjalan mengitari lawan jarum jam. Lawan jarum jam ini berarti kita muter begini, melawan arus. Kita memulai tawafnya itu dari Hajar Aswad. Dalam haji itu ada namanya tawaf ifadah. Itu yang tawaf wajibnya. Ada tawaf untuk penghormatan untuk masuk kota Mekah. Ada tawaf wada, kita mau pulang kampung. Tapi ada tawaf ifadah, tawaf kita melaksanakan haji. Ini hukumnya rukun. Kemudian sa'i, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Lari dari Safa ke Marwah dihitung 1. Dari Marwah ke Safa dihitung 1. Itu yang nomor 4. Kemudian ada juga rukun umrah. Kalau tadi ada 4, rukun haji ada 4. Ihram, wukuf, tawaf, dan sa'i. Kalau umrah itu cuma 3, Pak. Ihram itu ketika kita mau melaksanakannya.
kemudian tawaf yang keliling Ka'bah, kemudian sa'i dari kecil. Saya kasih tahu lagi, haji itu wajib, balasannya oleh Allah adalah surga. Haji itu wajib, balasannya adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu al-jazaa illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan bagi orang yang haji itu kecuali surga. Pertanyaannya, seperti apa haji yang disebut dengan mabrur? Di dalam kitab Taqrimus Sadidah yang disebut dengan haji mabrur adalah la yukhalituhu ismun min hini ihrami ila tahallulihi. Jadi dari dia melaksanakan ihram sampai dia tahallul tidak mencampuri dosa di dalam pekerjaan ibadah haji. Kalau masih menyakiti orang lain, masih suka berantem, itu kan dosa. Itu dong. Kira-kira kalau definisinya seperti itu, kira-kira menjadi haji mabrur apa tidak? Haji itu sebentar. Kalau yang kloter terakhir itu, dia kan kloter kedua itu kan langsung ke Mekah. Baru setelah nyampe ke sana, niat mulai di atas pesawat itu, pas di atas kira-kira dia lam-lam itu, di atasnya dia sudah melaksanakan niat ihram, masuk untuk niat ibadah haji, umrah dan haji. Kalau di dalam kitab Taqrimus Sadidah dikatakan wajib, walaupun nanti umrah itu ada yang mengatakan sunnah, wajib bagi orang yang mampu. Wajibul hajj wal umrah, sempurnakan haji dan umrah. Sehingga ini menjadi landasan kepada ulama bahwa umrah itu menjadi wajib bagi orang yang mampu. Tapi di dalam Syafi'i juga dikatakan sunnah. Bagi orang yang tidak mampu, ya tidak perlu, Pak. Jangan dipaksakan sampai utang, apalagi sampai melanggar aturan tata negara. Satu sisi kita ingin melakukan haji, ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan jalan yang tidak baik. Maka lakukan yang baik itu dengan cara yang baik agar tenang. Banyak kalau panjenengan lihat kemarin itu banyak yang tidak nyaman dalam ibadahnya, karena ternyata ada jalur yang tidak melalui artinya tidak punya legalitas haji. Menurut hajinya sah, tapi perjalanannya awam. Itu menurut mereka. Kita hanya menyampaikan menurut mereka saja. Menurut Ustaz gimana? Ya, ikutin mereka saja. Terus wajib haji itu yang tidak termasuk rukun adalah miqat. Pertama adalah miqat. Kita sudah belajari kemarin tentang miqat itu dari mana saja, dari alam-alam. Dari kalau dari Indonesia itu biasanya kalau yang ke Madinah dua, biasanya dari Bin Ali. Karena Mekah itu Pak, nanti ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah. Jadi beda-beda nanti miqatnya yang telah kita pelajari. Terus melempar 3 jumrah, jumrah kubra, jumrah wusta, jumrah aqabah. Jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Kalau bahasa kita, di dalam kitab kita jumrah kubra, jumrah wusta, jumrah aqabah. 3 jumrah. Kemudian kewajiban haji juga mencukur rambut. Terus
Ini yang ketiga. Sunnah-sunnahnya, pertama haji ifrad. Jadi haji ifrad itu mengedepankan haji, kemudian orang yang haji ifrad enggak perlu untuk bayar dam. Jadi haji dulu. Jadi kalau semua yang penting, karena ada haji ashhurun ma'lumah, haji itu berada di hari bulan-bulan yang ditentukan. Makanya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 3 bulan itu kalau panjenengan Syawal namanya habis Ramadan, Syawal melakukan umrah dihitung Pak. Tapi kalau melakukan umrohnya di bulan Ramadan tidak sampai ke bulan Syawal, maka tidak dihitung. Atau bulan Syawalnya tahun dulu, hajinya tahun sekarang, tidak dihitung. Jadi yang dihitung ketika dia haji di tahun yang sama. Jangan sampai umroh dulu di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi kalau dia haji dulu kemudian melaksanakan umroh, maka itu disebut dengan ifrad. Di sini di dalam kitab Fathul Qorib hukumnya sunnah. Yang kedua, memperbanyak bacaan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, memperbanyak. Makanya diusahakan ketika membaca talbiyah itu tidak henti-henti sampai terus menerus. Kemudian yang ketiga, tawaf qudum. Tawaf karena masuk Mekah sebagai penghormatan masuk Mekah, kita tawaf sunnah hukumnya. Enggak dikerjakan, yang menurut kitab ini enggak apa-apa. Terus mabit bermalam di Musdalifah. Ini berbeda-beda ulama. Kalau di dalam kitab kita dikatakan sunnah, tapi di dalam kitab yang lain dikatakan wajib mabit di Musdalifah itu. Kemudian mabit bermalam di sholat 2 rakaat setelah tawaf. Jadi setelah yang kelima, sholat 2 rakaat setelah tawaf. Jadi sunnah hukumnya setelah tawaf jenengan sholat 2 rakaat. Kalau nggak bisa sholat di haram, di dalam masjid, panjenengan boleh sholat di luar masjid, yang penting masih di lokasi haram, tanah haram. Terus yang keenam, mabit di Mina. Mabit di Mina ini juga merupakan sunnah menurut kitab kita, Taqrib atau Fathul Qorib. Tapi di dalam kitab yang lain ini wajib. Artinya kalau ditinggal bisa menyebabkan harus bayar denda. Terus tawaf wada, karena akan meninggalkan Mekah. Yang ketujuh, orang yang akan pulang ke tanah kelahiran kita, maka disunnahkan untuk tawaf wada. Sudah ketemu? Gimana? Ini gitu. Karena udah yang diharapkan ikhram, ketika ikhram haramkan. Jadi ada hal-hal yang haram bagi orang yang ihram. Ada yang haram ketika kita sudah masuk ihram. Yang pertama adalah memakai pakaian berjahit. Orang yang memakai pakaian berjahit haram hukumnya, nggak boleh, dosa. Menutup kepala, yang kedua menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah serta bagian muka bagi perempuan. Tidak boleh. Jadi menutup kepala. Makanya di dalam Fathul Mu'in itu saya baca sampai menutup dengan tangan, tapi niatnya mau menutup itu tidak boleh. Tapi kalau tidak niat menutup tidak apa-apa. Jadi ketika melaksanakan haji tidak boleh menutup kepala.
Dan juga bagi perempuan tidak boleh menutup wajah, menyisir rambut, ini juga haram ketika melaksanakan ihram. Memotong kuku, tapi di dalam kitab Fathul Mu'in, itu malah ada yang mengatakan, di dalam kitab lain itu malah mengatakan sebenarnya mengurai, menyisir itu hanya sifatnya makruh. Kalau nggak salah di syaratnya juga kemarin kita sebutkan di dalam kitab Syarah Muhaddab itu dikatakan makruh menyisir rambut, memotong kuku, juga tidak boleh ketika melaksanakan ihram, kecuali kakinya kesandung terus kukunya pecah. Maka kukunya itu hanya dipotong tempat yang pecah saja, yang rusak, yang luka. Terus apalagi memotong kuku, memakai wewangian ketika ihram tidak boleh. Yang dihitung adalah ketika sudah masuk ihram, bukan ketika sebelum. Kadang kita kan sunahkan sebelum ihram kita malah mandi pakai yang harum-harum. Yang dihitung itu ketika pakaian yang dipakai kita setelah masuk ihram. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau badan kita sebelumnya harum kemudian ihram, tidak apa-apa. Asal jangan dipakai setelah masuk. Ketika kita niat mau ihram, tidak boleh kita untuk melakukan itu. Nah, terus yang keenam. Nah, tapi kalau yang pakai wangi-wangian ini yang diharamkan apabila qasdu memiliki isti'maluhu atau isti'maluhu qasdan, memakainya itu dalam keadaan bermaksud, sengaja memakainya. Makanya kalau tidak bermaksud, seperti contohnya kita lagi ihram diam, ternyata ada wangian yang datang kepada kita, ada wangian yang datang tahu-tahu nempel, atau tahu-tahu kejatuhan minyak harum, padahal kita tidak bermaksud. Kalau yang kebawa angin tidak apa-apa. Terus yang keenam. Yang ketujuh, qatlus saidi, membunuh binatang buruan yang hidup di darat dan halal dimakan. Itu juga haram bagi orang yang ihram. Dan juga selain mengharam memburu hewan, dilarang juga memburu. Kita tidak boleh memburu. Menguasainya diambil, dilihat bunyinya, tidak boleh. Mengganggu bagian badannya, tahu-tahu bulunya dicabut, bulu-bulunya iseng jelengan, nggak boleh. Apalagi sampai dicabut-cabut bulunya, yang nggak boleh, dosa. Yang kedelapan, wa'aqdun nikahi, melaksanakan akad nikah, tidak boleh. Baik dia menikahkan dirinya atau menikahkan orang lain, atau menjadi wakil nikah, atau menjadi wali nikah, tidak boleh ketika dia ihram. Yang kesembilan, wal wad'u. Ini kayaknya belum kemarin, karena tahu-tahu Isa kemarin. Wal wad'u,
Dan yang kesembilan adalah wate. Wate itu tahu wate? Bersetubuh. Paham kan kalau bersetubuh semuanya? Min akilin alimin bitahrimi. Jadi orang yang berakal, orang yang mengetahui keharamannya, baik melakukan jima saat ihram haji atau umrah, baik dia melakukan jimahnya kepada istrinya, kepada budaknya, baik dilakukan dari jalur depan atau belakang, baik dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan, baik dilakukan kepada wanita miliknya atau orang lain, maka hukumnya jadi yang ke-9 bersetubuh itu haram. Yang ke-10 ini yang bahaya, Pak. Kalau haji sama istri ini yang bahaya. Apa? Wal mubasyaratu, bersentuhan kulit. Bersentuhan kulit selain bagian farji, seperti mencium, seperti walaupun istri kita, tapi dengan syarat bisyahwatin, dengan syahwat, dengan birahi. Kalau tidak dengan syahwat, nggak apa-apa. Wa fi jami'i dzalika. Nah, kalau di syarahnya itu amma bi ghairi syaratin fala yahrum. Apabila tidak dengan syahwat, dia tidak haram. Contohnya istrinya, nah sayang ayah sama mama, nah sayang sama mama Umi dan sebagainya. Kalau panggil abi Umi, tapi tidak dengan syahwat, maka tidak haram. Tapi kalau dengan syahwat, nah ini yang jadi masalah. Kalau pakai syahwat, hukumnya wa fi jami'i dzalika, dan di dalam seluruh perkara yang diharamkan tadi, al-fidyatu, adapun membayar fidyah. Insya Allah akan dijelaskan di belakang apa saja fidyahnya. Yang perlu kita ketahui di dalam sahanya itu, Pak, ada hal-hal yang merusak ihram itu. Jima yang telah dijelaskan di atas bisa merusak ibadah umroh yang dilakukan sendirinya. Artinya umroh aja, dia umroh aja tanpa digabungkan dengan yang lain, itu jima itu bisa merusak umrohnya. Artinya tidak digabung dengan haji. Umroh aja seumpamanya sekarang berangkat umroh, ternyata ketika ihram dia sudah melakukan persetubuhan dengan istrinya, maka umrohnya rusak. Apabila umroh yang dibarengi dengan haji, namanya haji qiran kan, niat hajinya disertai dengan umroh, berbarengan dengan umroh, maka hukum umrohnya itu mengikuti hajinya. Kalau hajinya sah, umrohnya sah. Kalau hajinya tidak sah, maka umrohnya tidak sah. Adapun jima yang merusak haji yang dilakukan sebelum tahallul awal, karena ada tahallul awal, ada tahallul sani. Seperti apa tahallul awal itu? Biasanya di dalam kitab lain itu dikenal dengan tahallul asghar. Tahallul awal itu tahallul yang tahap pertama ditandai dengan gugurnya larangan bagi jemaah haji. Ada beberapa larangan bagi jemaah haji ini gugur ketika tahallul pertama. Ketika tahallul dengan cara apa? Dengan menjalankan 2 dari 3. Contohnya bercukur, melempar jumrah aqabah, dan tawaf ifadah.
Orang yang sudah melakukan 2 dari 3 ini, mencukur, melempar jumroh akobah, dan tawaf ifadah, maka setelah melakukan tahallul awal ini, maka boleh melakukan sesuatu yang diharamkan tadi kecuali bersetubuh sama akad nikah. Walaupun nanti di kalangan Syafi'i dan Hambali ini akad nikah ini menjadi larangan, tapi di dalam mazhab Maliki mengatakan hanya jima saja yang dilarang ketika setelah tahallul awal. Jadi panjenengan setidaknya melakukan wajib hajinya 2 rukun dan setidaknya 3 wajib, itu baru bisa melakukan tahallul awal. Contoh melemparkan jumroh. Jumroh ini kan wajib kalau pelajaran kita. Menggundul atau mendekkan rambut, ini kan juga merupakan wajib bagi kita. Terus rukunnya tawaf ifadah. Tawaf ifadah kan rukun tadi, mengelilingi Ka'bah. Itu yang pertama ada rukun. Kalau tadi kan wajibnya sudah 2. Menggundul itu juga termasuk dari kalau rukunnya kan ada 4: niat, wukuf, tawaf, dan sa'i. Jadi kalau menggundul itu termasuk dari kita, itu adalah wajib. Terus mabit di Musdalifah itu hukumnya kalau di kitab lain wajib, kalau di kitab kita sunnah. Jadi kalau menyembelih sunnah bagi yang mengambil niatan ifrad, sedangkan tamattu dan qiran adalah wajib. Orang yang sudah melaksanakan ini kemudian boleh dia untuk cukur pertama, namanya tahallul. Tahallul itu cukur pertama. Tapi rentetan ibadah itu belum selesai. Hanya boleh melaksanakan keharaman-keharaman yang disebut tadi itu yang 10, cuma 2 yang tidak boleh. Pertama adalah bersetubuh, yang kedua akad nikah. Artinya jenengan berpakaian pakai jahitan boleh, ya, nutup kepala boleh, seperti itu. Tapi juga kayak mencium yang menyebabkan bisa melaksanakan jima itu oleh ulama dilarang. Artinya kita sama istri, tapi ditakutkan menjurus kepada jima, kan jima dilarang ketika hanya melaksanakan tahun awal. Sedangkan tahallul sani ini semua rangkaian ibadah semuanya telah dilakukan. Artinya tahallulnya, cukurnya, rambutnya sudah selesai semua, digundul, maka semuanya selesai, maka bersetubuh boleh, apalagi cuma ciuman tak boleh, dipersilakan. Baik. Ketika itu dilakukan semua, tahallul awal itu, ketika dilakukan sesuatu yang haram itu tidak merusak haji. Yang tadi itu tidak merusak haji. Illa aqdan nikahi, kecuali akad nikah. Akad nikah ketika ini tidak sah kata ulama. Fa innahu la yan'aqidu wa la yufsiduhu.
Karena sesungguhnya akad nikah yang dilakukan itu tidak sah. Kalau akad nikah ketika haji itu tidak sah. Wala yufsiduhu, dan tidak merusak terhadap hajinya. Illal wal fil farji, kecuali melakukan persetubuhan ke dalam farji. Makanya jadi khilaf. Bersentuhan pada bagian selain farji ini tidak sampai merusak kepada haji. Yang merusak kepada haji hanya ketika kita melakukan hubungan melalui farji. Rusak. Wala yakhruju, maka orang yang ihram ini tidak boleh keluar minhu bil fasadi, tidak boleh keluar dari ihramnya sebab telah rusak. Artinya hajinya sudah rusak, ini tidak boleh keluar. Artinya tetap dilaksanakan fi fasidihi, wala yakhruju, dan tidak keluar siapa orang yang ihram minhu dari haji bil fasadi, dengan sabab rusak fi fasidi, di dalam rusaknya haji tersebut. Terus dilakukan. Kenapa? Ya sebagai hukuman bagi dia. Cuma ada keterangan ini, apa namanya, nanti ini kan sudah rusak, tapi tetap harus diselesaikan, harus tetap cuma harus diganti di tahun berikut. Kalau pelanggarannya itu disebabkan bersetubuh, dendamnya banyak nanti, Pak. Harus membeli unta, enggak kuat unta kerbau, enggak kuat kerbau harus nyambeli 7 kambing. Wah, enaknya cuma 5 menit. Kalau nyampe 5 menit tindakan. Belum lagi kalau nggak mampu 7 unta, harus kalau nggak mampu 7 kambing, harus panjenengan mengganti dengan biaya serupa dengan biaya kambing tadi, 7 kambing atau unta tadi. Kalau nggak kuat lagi, jenengan berpuasa sehari semua dengan biaya yang tadi. Sampai berapa ya habisnya itu? Sedangkan 1 mut itu kira-kira 675 gram. Berarti sehari dipotong-potong, Pak. Umpamanya harganya 30 juta satu unta umpamanya. Jadi tinggal dibagikan 30 juta itu dapat beras 6 dibagi 675 itu sehari. Kalau nikmatnya berapa menit tadi? Nah, itu jenengan yang tahu. Wa man fatahul wuqufu, dan barang siapa yang melaksanakan ihram, fatahu, ketinggalan wukufnya ketinggalan, terlewati wukufnya, bi Arafah, di Arafah, tahallala bi amali umratin, ketinggalan, seumpamanya ada ketinggalan tidak mengikuti wukuf di Arafah, padahal di Arafah ini adalah puncak daripada ibadah haji, maka wajib tahallul dengan melaksanakan amaliyah umrah bi amali umrah. Bayati bitawafin wa sya'in, kalau di dalam caranya itu melakukan tawaf wa sya'in dan sya'i, in lam yakun sya'a ba'da tawafil qudum, in lam yakun, yang tidak ada
Artinya belum sa'i setelah tawaf qudum. Tahallala bi amali umrati, maka tahallulnya menggunakan amalan umrah, amaliyah umrah, wa alaihi al-qada'u, dan wajib atas dia yang ketinggalan wukuf itu al-qada'u, qada, adapun qada wajib diganti Pak. Fauran fardhan kana, baik wajib karena nusbuhu au naflan, ibadahnya itu ibadah wajib atau ibadah sunnah, baik hajinya haji wajib ataupun haji sunnah, wajib diqadha ketika ketinggalan wukuf di Arafah. Akan tetapi juga wal hadiyu, bagi dia orang yang ketinggalan di wukuf itu, di samping mengqadha, wal hadiyu, bagi dia ay wa alaihi ma'al qada'il hadiyu, wajib bagi dia membayar hadiah, membayar sanksi, membayar denda. Wa man taraka ruknan, dan barang siapa yang meninggalkan rukun yang menjadi penentu sahnya haji. Berarti kan rukun itu menjadi penentu sahnya haji. Beda dengan wajib. Wajib itu ketika ditinggal bisa diganti. Apabila waman taraka, apabila meninggalkan rukun, lam yahilla min ihrami hatta yaqtidi, lam yahilla, tidak boleh tahallul, tidak boleh mengakhiri min ihrami, dari ihramnya, hatta yaqtidi, sehingga dia melakukan kembali apa yang dia tinggalkan dari rukun. Kenapa? Wala yukbaru dzalika rukun bidami, karena rukun itu tidak bisa ditambal, tidak bisa ditutupi dengan dam, dengan denda, tidak bisa. Beda dengan wajib. Wa man taraka wajiban, barang siapa yang meninggalkan wajib, min wajibatil haji, dari wajib-wajibnya haji, lazimahud damu, mesti baginya, wajib baginya membayar dam. Saya dibayar dam. Bayan dam akan dijelaskan nanti tentang berapa dam yang harus dibayar. Wa man taraka sunnata, apabila meninggalkan sunnatnya haji. Makanya nanti itu kayak di Musdalifah, kayak di Mina, itu kalau dijadikan wajib, itu jenengan meninggalkan itu harus bayar dam. Tapi kalau itu dianggap sunnah, maka panjenengan hanya ini, kalau dianggap sunnah. Wa man taraka sunnah, dan barang siapa yang meninggalkan sunnah, lam yalzamhu bi tarkiha syai'un, maka tidak wajib terhadap dia dengan meninggalkan kesunahan itu sesuatu apapun. Wa dhuhara min kalamil matni al-farqu bainal rukni wal wajibi was sunnati. Sudah jelas dari perkataan matan ini bedanya antara rukun, antara wajib dan bisa dibedakan kan Pak? Kalau rukun itu tidak bisa ditambah dengan apapun, tidak bisa diganti dengan apapun. Kalau wajib tidak merusak pada ibadah haji, cuma harus bayar, kecuali dua perkara. Yang pertama adalah nikah, yang kedua adalah bersetubuh, rusak. Tapi kalau rukun, rukun kalau sampai meninggalkan wukuf
bi Arafah, ini kan rukun. Al-hajju Arafah. Haji itu ada Arafah ya. Ketika meninggalkan itu, kata takribnya, kata kita betul, selain dia wajib mengqadha, tapi juga harus membayar hadiah fidyah. Alaihi ma'al qadha al-hadiyu, harus membayar hadiah. Nanti kita akan bahas di belakang, insyaallah pertemuan yang akan datang. Yang akan menarik lagi itu Pak, setelah haji itu nanti akan dibahas di belakangnya haji ini tentang berbuyut, tentang bisnis. Saya bicara tentang bisnis, di sini kan online semua nanti. Insya Allah menjadi ilmu pengetahuan kepada kita. Semoga yang kita pelajari menjadi ilmu yang memberi manfaat di dunia wal dunya wal akhirah, dan semoga pemahaman-pemahaman yang kita pelajari oleh Allah tuntun kepada pemahaman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, mari kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.